Ya, tanpa berlama-lama lagi kita juga langsung masuk ke dalam game ketiga. Jadi langsung aja diramaikan. Let's go ya. So, kita lihat juga pesawat melintas langsung dari arah bawah. Ini pilotnya baik ya, untungnya ya. Dimana dari arah desap menuju ke arah shrines udah ada yang berotasi juga. Dimana Ravenry juga diamankan oleh tim RRQ seperti di play-ins, tapi ternyata ada EVOS di sana yang terlihat menuju ke arah Bayfront. Udah ada House of Blood juga. Dan ada juga Burst the Sky. Wah, 3 tim sekaligus. EVOS nggak turun di Shrines, padahal Shrines-nya kosong. Wah, dan kali ini sepertinya bakalan juga terjadi early fight, yang mana kali ini udah benar-benar saling dekat. Bahkan kita bisa lihat salah satu player dari BTS juga sebenarnya bakalan coba untuk open fire ke arah player dari EVOS. Benar, Sam Teten udah pegang plasma gun-nya. Dia udah tahu kalau misalkan di sekitarnya udah ada tim dari House of Blood. Tapi di sisi lain juga ada Geek Epis yang berhasil mendapatkan Mafia Bala. Wow, udah mulai banyak banget trading fire. Bahkan The Mess juga tadi gue sempat lihat kalau misalkan di sana tuh ada sekitar 2 tim juga. Jadi bakalan banyak early fight untuk di beberapa poin di kala hari kali ini. Gua rasa keputusan EVOS buat turun di Bayfront itu karena di game sebelumnya mereka itu ditabrak pas turun di arah yang namanya tersisa Crossroad. Oke. Itu ditabrak. Makanya di game ketiga kali ini mereka nggak mau turun di Shrines lagi karena bisa ada kesempatan ditabrak. Tapi udah ada Kai yang kena tembak juga oleh seorang Abu dengan plasma gun. Beberapa pemain cuma dapat plasma gun doang. Abu udah kena tembakan balasan setengah dan udah hilang di sana. House of Blood bakal dijepit. Ini berbahaya untuk EVOS Esports karena Burst the Sky udah mendengar suara tembakan yang terjadi di antara House of Blood dan juga EVOS Esports. Yes, yang mana kita seperti tahu juga kalau misalkan V Gaming juga sempat dapat buyah di game pertama. Untuk di next game-nya dia benar-benar dibikin tusun untuk game ke-12-nya. Dan kali ini kita bisa lihat yang mana posisi yang dimiliki sama anak-anak EVOS Esports kali ini benar-benar agak sedikit kelok. Dari sisi kirinya ada HOB dan dari sisi kanannya juga tadi udah ada tim lain juga. Bakal sulit kalau menurut gua kali ini. Iya, Sam 13 juga udah kena tembak, setengah udah hilang. Tapi kalau misalnya gua ada Glual yang dipasang juga. Tapi Abu ternyata terculik oleh seorang Comdem dengan MP40-nya. Berhasil dipulangkan ke lobby juga, masih ada Bat. Bakal nembak ke arah Sam 13. Setengah udah hilang. 05. Do nothing, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gak punya resource kembali. Dimana salah bisa kembali bakal follow up dari bawah atas. Coba untuk menculik pemain Reverse the Sky. 4 orang langsung komit maju karena Sam 13 sendirian. Bat berhasil mendapatkan Sam 13 dengan P90-nya. Tersisa 05 dan juga pastinya Street. Tapi di belakang udah ada House of Blood yang bakal datang untuk menghajar tim dari Burst the Sky. Satu orang berhasil dijatuhkan. Bakal coba diambil. Kill steal dari 05 dan Alukia berhasil mendapatkan 1 poin kill yang diamankan oleh seorang 05. Di bawah ada lagi. Culik lagi. Dapat 2 poin eliminasi langsung didapatkan oleh tim EVOS Esports. 3 dapat 3 juga. Set masih di belakang, masih terlalu jauh untuk nge-follow up seorang 05 kali ini. Wow, ini benar-benar nice play banget untuk anak-anak EVOS Esports. Kita bisa lihat lagi dan lagi, bahkan 1 player lagi didapetin lagi sama Street. Yes, ini kesempatan besar banget untuk EVOS karena adanya House of Blood datang ke peperangan ini. Mereka diuntungkan banget dengan 4 poin eliminasi sudah dikantongin. Bakal coba untuk turun ke bawah terlebih dahulu. Kai sudah terlihat looting dulu dari mayat seorang 05. Udah di follow up juga oleh seorang Street. Bat berhasil mendapatkan 1 pemain lagi. 2 orang tersisa dari House of Blood. Ya, kita bakal satu-satu ternyata. Dan sedangkan dari EVOS sendiri yang kali ini bakalan berduaan. Dan House of Blood berhasil dieliminasi. Masih ada Bat, bakal berhajar di UMP. 5 poin eliminasi telah diamankan oleh EVOS Esports. Meskipun bayarannya Sam 13 dan juga Abu. Ini bener-bener apa ya, good timing pastinya, good mekanis banget. Kita bisa tahu yang mana Mr. 05 tadi senjatanya emang bener-bener cuma 1 banget. Plasma. Dia nggak punya juga senjata untuk jarak dekatnya. Dan ketika tadi kita bisa lihat berapa sabarnya Mr. 05 untuk berada di atas. Dan bener-bener posisi yang bagus yang dimiliki sama Street. Dia bener-bener punya vision untuk full ke arah Mr. 05. Dan Mr. 05 sendiri itu bener-bener selalu manfaatin semua hal yang memang terjadi di bawah. Iya. 1 steal kill, 2 steal kill, bahkan kita bisa lihat 3 steal kill dari Mr. 05 seorang diri. Good banget untuk EVOS di early game untuk ronde ketiga kita di kala hari kali ini. Bener, itu benar-benar hal yang bagus banget. Itu adalah good condition lah yang mereka bisa dapat karena mereka itu udah hilang 2 orang. Dan untungnya House of Blood tuh datang di saat EVOS sama itu belum kelar perang. Jadi EVOS yang diuntungin dan tadi timingnya masuknya pas banget. Dan kalau misalnya kita di sisi lain udah ada EV Thailand juga yang masih belum bisa terlihat untuk moving karena di belakang juga ada V Gaming nampaknya.
Yes, kita bakalan lihat kali ini. Dan ternyata berarti cuma dari daerahnya EVOS aja yang tadi tim fight 10 tim 37 player yang live. Sedangkan dari RRQ sendiri kali ini udah langsung ada di Revenir. Tapi sepertinya ada juga anak-anak EVOS yang kali ini mulai join. Dan dari Pacman sendiri tadi gue sempat lihat ada juga yang nyalain clue ya dari anak-anak RRQ. Kemungkinan besar berarti dari arahnya Legalot. Gak cuma clue doang, UAV pun nongol kali ini. Bakal coba ditembak kali ini. Tapi di sisi lain udah VTH berhasil mendapatkan satu korban nampaknya. Dan EVOS bakal coba untuk nge-split lebih jauh lagi tuh satu sama lain. Kita bakal berpindah ke V-Gaming dulu yang lagi perang dengan VTH tentunya. Seorang Ducklop berhasil di-knockdown kali ini tersisa Meiko sendirian yang masih bersembunyi. The Crush bakal coba untuk di-follow up terlebih dahulu. IVTH bakal coba untuk regroup dan masuk kembali ke timnya kali ini. Yes, yang mana kali ini juga dari Joanna yang juga ngebuka visionnya lebih enak lagi. Pastinya gue rasa dari Meiko bakalan sangat kesulitan karena kali ini dia juga benar-benar sendiri. Walaupun kali ini bakalan dimajuin bertigaan. Bakal dikomit aja seorang IVTH juga bakal ditembak, dipecahin dua terlebih dahulu. Masih ada lagi, tinggal sendirian kayaknya udah gak bisa kemana-mana. Nowhere Duran dan langsung dieliminasi nampaknya oleh tim dari EV Thailand. V-Gaming 2 kali tusun berturut-turut di Purgatory, kena di Kalahari, kena. Dan ini bukan hal yang baik juga untuk V-Gaming tentunya. Pastinya ya, mana walaupun dengan buyahnya mereka untuk di ronde pertama tadi dengan kill point juga yang mereka miliki yang lumayan banyak, tapi untuk 2 game berikutnya performa dari mereka juga masih belum baik. Dan gue rasa tadi setupnya agak sedikit berantakan ketika mereka untuk ngajuin tim fight. Bahkan kita bisa lihat betapa sulitnya Meiko ketika dia benar-benar diracing sama 3 player sekaligus. Jadi emang benar-benar sulit pastinya untuk anak-anak V-Gaming. Dan balik lagi juga ke para tim kita dari Indonesia. Yuk hashtagnya mana yuk, FF Indo bersatu yuk, ramein langsung untuk sekarang. Langsung diramein karena mereka nih dari 2 gamenya ini ya masih ada di top fragnya, kalau bisa misalkan ada di poinnya. Jadi masih bisa banget lah. Aduh. Ya ini yang berbeda tuh sebenarnya ada di EXP sama tim KOG sih. Mereka tuh tadi kill banyak-banyak banget. Dan EXP ya kalau ada orang lagi perang mereka nggak ikut. Mereka cuma nonton doang. Mereka nggak mau ikutan perang karena ya mereka bakal ngambil placement point untuk saat ini. Itu dia. Bahkan kalau misalnya kita lihat lu ngomongin soal top frag ya, itu benar-benar feels gua, vibe gua tuh berasa di FFWC loh. Waduh. Berada di atas. Semoga aja waktu FFWC 1/3 sekarang 1/2 ya kan? Amin ya. Semoga berasa dejavu ya baby ya. Yes. Berasa dejavu. Dan juga kalau misalkan gue bahas emang dari EXP sendiri malah dari tim KOG sama EXP nya mulai nggak terlihat nih untuk fight early-nya. Sedangkan di game 1 sama 2 mereka kill lumayan banyak. Cuman kali ini malah Indonesia nih yang udah 5 poin eliminasi duluan. EVOS udah 5 poin eliminasi sedangkan RRQ masih hold di daerah Revenry aja. Sama kayak waktu mereka lagi di play-ins. Itu dia ya, mana kalau misalnya kita ngomongin sendiri dengan adanya poin banyak yang mereka milikin, kalau misalkan mereka ngebawa gameplay mereka untuk lebih defensif untuk setiap next roundnya, gue rasa akan semakin sulit juga. Karena dengan ngebawa untuk defensif, menurut gue dengan mereka kayak benar-benar objektif ke arah placement, itu kayak nantinya malah akan terbiasa untuk next roundnya. Jadi untuk dapat membaranya tuh bakalan lebih sulit Han. Tapi kalau misalkan mereka di Revenry itu kan biasa kan ada dapat zona-zona terakhirnya. Banyak banget tim yang bakal masuk dari arah lower ground. Nah mereka bisa nyayur di sana. Kalau misalnya kita lihat dari kemarin ya, ngelihat dari plains kemarin, RRQ lumayan banyak kill waktu di Kalahari dan mereka nge-hold di Revenry. Jadi itu menurut gua suatu hal yang baik juga untuk di late game. Oke, bahkan waktu itu gue juga pernah lihat kalau misalkan dari anak-anak RRQ, dia pakai tas level 1. Dan iya. dia itu benar-benar minim banget resource ya. Minim, cuma kill banyak. Nah, iya, dan bisa dapetin buyahnya juga waktu itu ya. Benar, mereka manfaatin juga sniper dari Pacman, Okaner juga dari jarak jauhnya. Pembagian visionnya yang cukup luas banget di arah Revenry itu yang di bawah tuh enak banget buat ditembakin. Itu dia, dan ini dia yang tadi kita omongin juga. Ada King of Gamer juga tadi, dan ini dia masih ada juga dari anak-anak EV Thailand yang ternyata udah ngumpulin 4 kill point kali ini Han. Iya, mereka bakal rotasi juga. EXP belum moving sama sekali, sedangkan dari EVOS sudah mengamankan high ground dan juga ada summon airdrops di sana. Kita masuk ke dalam zona-zona terakhir sebentar lagi karena Kalahari nggak berasa banget untuk masuk zona terakhirnya. Sedangkan Heavy yang masih ada di luar zona bakal coba untuk hold terlebih dahulu karena 2 game yang udah berlangsung itu nggak begitu baik untuk mereka. Ya, yang mana kali ini juga dari Mr. 05 bisa gue bilang posisi mereka juga benar-benar enak juga, dan Street juga udah langsung ngebuka summon airdrop dan udah dapetin senjata andalannya di sini. Waduh. Udah ada Dragunov yang dipegang sama seorang Street. Iya, udah SVD sama 1887 juga. Street megang senjata yang kuat banget untuk jarak jauh maupun jarak dekatnya. Sedangkan 05 sudah mengamankan satu high ground yang benar-benar tinggi banget dan ada UAV yang sayang sekali nggak menguntungkan harusnya untuk tim EVOS. Yes, dan seperti ada yang juga mulai masuk kali ini
ke arah dari Revenant ada dari tim Geek Fam seperti yang udah terjadi trading fire, Lihan. Iya, O'Connor udah kena tembak kali ini. Udah mulai terkikis darahnya juga. Tapi dari tim RRQ masih coba untuk ngambilin glue dulu dari Mr. Wager juga, di mana Geek Fam yang akan menjadi tamu untuk RRQ. Yes. Yang dari tadi memang mereka nggak moving, mereka langsung drop poinnya ada di arah Revenry. Pac-Man langsung disaman aja glue-nya kali ini. UMP udah disiapkan, Apis mulai terlihat juga, tapi di sisi lain di sana masih ada perang juga. Tim KOG dan juga Knight, ada 3 tim dan juga Total Gaming yang lagi perang di daerah bawah. Ini menguntungkan banget karena biarnya ya tim yang lain perang, Indonya masih nge-hold position. Yes, bener-bener akhirnya ternyata masuk ke arah 5 besar. Dan finally juga mereka yang tadinya ada di luar circle masuk lebih ke arah RRQ. Dan RRQ dan juga EVOS pastinya udah tinggal ngamanin kill point-nya aja. Mereka secure aja dulu. Oke. Geek Fam bakal coba ditembak oleh SKS sedang Legalot setengah drone hilang. Tapi ada respon gue yang cukup baik dari Geek Fam. Soyu berhasil menahan diri dulu. Tapi di sisi lain ada Total Gaming yang berhasil mendapatkan korban terakhirnya. Ya. Dan Menyisakan 8 tim aja kali ini. benar-benar kali ini juga bakalan coba untuk lebih nahan lagi karena dari anak-anak Geek dan juga RRQ sebenarnya mereka masih punya untuk zoningnya. Dan kalau misalnya kita lihat sendiri kali ini sepertinya nggak ada yang bakalan coba untuk ngerasing nih. Mungkin bakalan trading fire dari arah mid aja. Bakal coba untuk masing-masing masih di dalam zona. Mereka nggak butuh untuk berlari cukup jauh. Langsung disummon eye drops juga oleh pemain dari RRQ untuk pastinya bantuan sebagai pertahanan ya. Ya, dan bisa gue lihat juga tadi resource yang dimegang sama Chanzu sendiri juga udah lumayan banyak. Dia juga udah megang 5 glue wall di sana. Kali ini RRQ bakalan lebih kuat untuk di Refinery karena yang kayak tadi kita udah obrolin, RRQ sendiri minim resource untuk di Refinery, mereka kuat sampai late game. Apalagi ketika mereka punya resource. Iya, penebakan zonanya yang nice banget kalau misalkan memang zonanya sampai ada di Refinery juga. Karena kalau misalkan zona terakhir di Refinery, tapi ternyata kan udah kena tembak kali ini. KOG juga berhasil moving masuk ke arah Refinery, semuanya udah pegang namanya grapple hook juga. Bakal coba untuk naik ke arah atas. KOG udah mengamankan 2 poin eliminasi, tapi Geek Fam nampaknya menjadi target untuk KOG kali ini. Udah ada KOG yang ditembakkan oleh seorang Getbu. Coba untuk mengamankan high ground terlebih dahulu. Getbu bakal coba follow up ke satu teman yang udah di atas duluan. Tapi KOG cukup membagi visionnya dengan baik ya, kalau misalkan gue lihat. Yang mana kali ini bisa gue bilang anak-anak dari King of Gamer itu punya gameplay dan juga permainan yang benar-benar aktif banget. Mereka benar-benar cepat banget, tapi ternyata Mr. 05 juga dapetin 1 player di sana ini. Yes, gak reveal posisinya. Hoisang dalam masalah ini. EXP berhasil dapatkan lagi 6 poin eliminasi, 8 besar masih diamankan oleh tim EVOS Esport. Masih dapat zona juga, sedangkan Street bakal coba untuk menjaga belakang dan memberikan vision kepada 05. Siapa aja yang lagi moving di arah open fieldnya. Itu dia yang mana kali ini juga kalau misalkan dari Streetnya bakalan coba untuk masuk ke circle, gua rasa Mr. 05 benar-benar enak banget juga buat ngecover ke arah Street. Tapi masih ada juga 1 player juga sepertinya beberapa tim itu di sana masih ada untuk di pinggir zonanya, Han. Iya, Pongo juga masih ada di bawah high ground banget. Kevin udah mulai terlihat oleh Legalot juga. Legalot kena tembak, masih ada gol yang cukup baik tentunya Legalot. Tapi face-nya masih level 1 Legalot. Kevin terjatuh kali ini, bakal menjadi bulan-bulanan ya dari tim yang ada di luar. Udah tembakin juga sama Chanzu, tapi masih ada follow up juga dari tim KOG yang nampaknya menyulitkan untuk Chanzu menembak ke arah seorang Kevin. Wow, dan kita bisa lihat untuk minimapnya kali ini RRQ dapetin bener-bener enak banget untuk late circle. Yap, tembakan lagi dari Pac-Man. SVD disiapkan lagi karena Geek Fam bakal coba untuk masuk ke arah tim KOG. Osaka dalam masalah kayak ini. Getbu masih di atas, Kevin dengan bisa selamatkan lagi. Manas GLX masih ada di bawah. KOG mulai terpecah. Kanan berhasil mendapatkan Osaka kali ini. KOG masih perang dengan Geek Fam, tapi RRQ berhasil mendapatkan hasilnya. Yes, dan ini bener-bener nice banget buat RRQ. Mereka dapetin banyak banget steal kill. Dan ini team fightnya masih belum selesai. 05 dapat lagi, Beb. Lagi dan lagi pastinya, Han. Dapat kill lagi dan masih ada pergerakan lagi dari RRQ. Pac-Man juga coba untuk nembak ke arah glue wall terlebih dahulu. Zona semakin kecil. 05 masih nembak ke arah Golden juga di belakang masih ada EXP. Ada yang juga berlari di arah open field. Masih terlalu jauh untuk 05 nampaknya kali ini. Ada Street di bawah yang harus menjalankan tugasnya menjaga 05 agar tetap makin aman karena zonanya masih dikuasai oleh RRQ di Revenery. Ya, kita bakalan lihat juga pastinya untuk sekarang Chanzu juga dalam posisi yang benar-benar enak. Dan kali ini dari RRQ mereka punya vision beberapa itu udah benar-benar good banget sih, Han. Aduh, 05-nya keculik sama Pongo dari EXP. Tersisa Street sendirian. Tolong ditahan dulu sampai setidaknya 6 besar biar 10 poin. Tapi ternyata belum bisa karena harus tumbang di posisi ke-8. 7 tim tersisa kali ini masih ada RRQ. Harapan bangsa, harapan kita semua tentunya. Oke, udah mulai dilemparin juga dan Connor ternyata mendapatkan 1 knockdown
kesunyian di sana. Iya, sekali lagi RRQ bermain dengan cukup baik di arah kalah hari juga, menahan di arah Ravenry, tapi ternyata zona yang mental kalah luar juga. Masih ada Geek Fam yang coba untuk susah payah masuk ke dalam zona, sedangkan kita lihat ternyata DVTH juga yang menyulitkan di arah luar. Tembakan langsung, headshot dari Pac-Man ke depan, tembak lagi dua orang, ternyata pada tengah tembus karena gua tembak masih ketahan juga, berhasil di revive dari pemain Geek Fam. Masih agak sulit, tapi zona akan segera menutup ke zona berikutnya. Ya, kita bakal lihat kali ini yang mana player-player dari RRQ. 3 playernya bakalan coba untuk masuk juga ke next circle. Dan ada IVTH juga yang udah mulai dapetin beberapa player lagi di sana. Yes, masih ditahan juga oleh RRQ kali ini, udah mulai masuk ke zona perlandai. Pasti juga satu orang ada di bawah, coba ditembak terlebih dahulu. Heavy udah coba masuk ke arah late game. IVTH juga lagi bertarung di arah bawah, lower ground tentunya, dan gol di mana-mana. Kim Chan gak bisa kemana-mana, bahkan tapi di belakang masih ada Pongo dari Heavy dengan pelontarnya berhasil makan korban kali ini. Dimana Heavy tinggal 2 orang lagi. Heavy Thailand berhasil lontarkan, Pongo double kill karet main dari IVTH, tersisa Panda dan juga ban kali ini dari tim Heavy tentunya. Tapi di atas RRQ masih bertahan di 6 besar, zona semakin kecil, mereka terjebak di arah high ground, sulit untuk turun ke bawah, coba untuk mendapatkan skill steal terlebih dahulu. O'Connor berhasil mendapatkan apis dari Geek Fam. Yes, dan bahkan ternyata Chan juga nge-finishing Cave of Gamer di peringkat ke-6. Dan kali ini RRQ udah langsung mulai turun, lihat. Pac-Man yang masuk, UMP, Total Gaming berhasil dilumpuhkan. 6 poin eliminasi telah diamankan oleh RRQ kali ini. 4 tim tersisa bakal coba untuk masuk lagi ke arah zona-zona terakhir. Chantu sudah di bawah, Panda dan Ban juga masih menunggu. Apis bakal turun, masih ada Pongo dari EXP, Vim Vietnam yang masih bertahan tentunya. Man, udah langsung turun juga kali ini. Wah, 2 orang langsung keluar kali ini. Masih Pac-Man dan juga Kano. Geek Fam harus tumbang kali ini. 1-2, sendirian Pac-Man, tembak terus, tembak lagi dengan snipernya. Pac-Man berhasil mendapatkan punya untuk tim RRQ. Wow, back to back for Indonesia. Hashtag FF Indo bersatu. Game 2, EVOS Esports udah ngasih buyah ke kita. Dan kali ini di ronde ketiga gantian dari RRQ yang ngasih buyah ke kita. Ini bener-bener good banget. Gue keringetin banget sumpah. Kita lihat ada game standingnya. Untuk sementara jadi langsung aja. Ini dia untuk game standing ya pastinya. Dan ternyata RRQ Hades yang tadi dapetin buyah dengan 38 poinnya. Dan bahkan Geek Fam finish di peringkat kedua dengan 29 poin. Ada EXP Sport juga, dan juga Total Gaming, dan EVOS-nya ada di peringkat ke-7 ternyata. Yes, dan yang perlu diingat lagi adalah EXP Sport nih menjadi ancaman banget untuk tim Indonesia ya. Sedangkan King of Gamers-nya nggak cukup baik untuk di game ketiga ya. Cuman EXP yang awalnya tusun sama EVOS di game pertama, di game 2-3-nya mereka kembali untuk naik.